Apa hukum sholat pakai parfum yang mengandung alkohol? Alkohol itu adalah cairan anggur. Cairan anggur yang diperas, dimasukkan ke dalam botol, disimpan selama seminggu. Setelah melewati proses fermentasi, keluar zat baru, berbuih, muncul zat baru secara otomatis. Namanya alkohol, bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alkokat, bukan bahasa Arab. Apakah alkohol itu najis? Ulama terbagi dua. Ulama Saudi Arabia mengatakan alkohol najis. Maka kalau disemprotkan ke baju, baju itu tidak bisa dibawa sholat. Karena dalam Quran dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Khamar itu najis. Ini pendapat pertama. Kalau ada ustadz yang pakai parfum beralkohol, dia pakai pendapat kedua. Makna najis di situ bukan najis aini, bukan najis bendanya, tapi najis maknawi. Makanya zaman Nabi dulu ketika turun ayat tentang haram khamar, ditumpahkan khamar di jalan-jalan. Nabi tidak melarang, padahal sebagian sahabat menginjak khamar itu dan masuk ke masjid, karena waktu itu masjid mereka belum disemen dan banyak yang tidak pakai sandal. Ini kelompok kedua mengatakan alkohol tidak najis. Yang pertama mengatakan najis. Saya condong kepada yang mengatakan alkohol tidak najis. Maka kalau berpendapat alkohol tidak najis, maka boleh dipakai. Tapi saya sendiri memakai minyak wangi yang tidak alkohol. Tidak ada alkohol. Ini minyak wangi, bukan minyak sinyong-nyong. Ini parfum untuk dioleskan ke tangan atau ke hidung. Karena malaikat teraniaya dengan bau busuk. Man akala thauman, siapa yang makan bawang putih, au basolan, bawang merah, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami, karena malaikat teraniaya dengan bau busuk. Tangan kita ini mengeluarkan asam, zat asam, maka dipakaikan minyak wangi, bagus. Minyak wangi non alkohol. Tapi kalau ada yang pakai alkohol, pendapat yang kedua tidak najis, karena alkohol najis maknawi, bukan aini. Pak Ustadz, saya seorang karyawan perusahaan. Saya merantau dari Jawa. Saya jarang sekali melaksanakan sholat Jumat, karena di camp tempat saya tidak ada masjid, dan ke kampung pun jauh. Apakah saya sudah melakukan dosa? Man taraka sholatal jumu'ah, man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, tanpa ada alasan, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Tapi bapak-bapak yang bertugas, karyawan-karyawan yang sip-sipan, maka ganti-gantian, sip ini Jumat, sip depan jaga. Itu tidak boleh berturut-turut. Nah, karyawan yang jauh ini maka tidak ada alasan, dia tidak bisa Jumat, di kampung jauh, di camp tidak ada, maka dia sholat zuhur saja. Tapi kalau bisa jangan berturut-turut, ada selang-selingnya. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, maka engkau sholat zuhur saja, pengganti dari sholat Jumat.